Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Sauri dari SMP Negeri 2 Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di sini saya akan menyampaikan digital storytelling tentang gerak dan gaya. Bergerak merupakan ciri dari makhluk hidup, namun hampir semua benda dapat melakukan gerak. Jadi apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Misalkan pada gambar terlihat pengendara sepeda melakukan perubahan posisi jika dilihat dari titik acuan tiang bertuliskan Malioboro, maka pengendara sepeda dikatakan bergerak. Macam-macam gerak berdasarkan lintasannya ada 3 macam. 1. Gerak lurus. 2. Gerak melingkar. 3. Gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya membentuk garis lurus. Contohnya gerak pada batu yang terjatuh. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya membentuk lingkaran. Contohnya gerak jarum jam dinding. Sedangkan gerak parabola adalah gerak yang lintasannya membentuk garis melengkung. Contohnya gerak pada roket. Gerak lurus ada 2 jenis. 1. GLB, gerak lurus beraturan, adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap setiap saat. Contohnya sepeda motor yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap dalam selang waktu tertentu. Bisa digambarkan dalam grafik matematik, kecepatan yang selalu tetap meskipun waktu terus bertambah. Gerak lurus yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Adalah gerak lurus yang kecepatannya berubah secara beraturan. GLBB dibagi menjadi 2. 1. GLBB dipercepat dan yang kedua GLBB diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerak lurus yang kecepatannya bertambah secara beraturan dalam selang waktu tertentu. Contohnya, sepeda yang bergerak di jalan menurun. Terlihat pada grafik, semakin lama waktu, kecepatan semakin bertambah. GLBB diperlambat adalah gerak lurus yang kecepatannya berkurang secara beraturan dalam selang waktu tertentu. Contohnya, mobil yang bergerak di jalan menanjak. Lihat dalam grafik, semakin lama waktu, kecepatan semakin menurun atau bertambah kecil. Berikut adalah contoh perbandingan antara GLB dan GLBB. Pada tabel di bawah ini terlihat 3 buah benda. Benda A, benda B, dan benda C. Pada benda A, selama selang waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, kecepatannya tetap atau tidak berubah, yaitu 10 meter per sekon. Maka benda A bergerak secara GLB. Pada benda B, dalam selang waktu 1 detik, kecepatannya 5 meter per sekon, 2 detik 10 meter per sekon, dan 3 detik 15 meter per sekon. Terjadi penambahan kecepatan secara beraturan, maka benda B bergerak secara GLBB dipercepat. Pada benda C, selang waktu 1 detik bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon, 2 detik 10 meter per sekon, dan 3 detik 5 meter per sekon. Terjadi pengurangan kecepatan secara beraturan, maka benda C bergerak secara GLBB diperlambat. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Seperti gambar di bawah ini, ada sebuah meja dalam kondisi diam, kemudian didorong.
sehingga berpindah tempat. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Contoh pada gambar pertama, mobil yang sedang diam kemudian didorong, maka akan bertambah kecepatannya. Pada gambar 2 terlihat dua kelompok yang sedang menarik tambang dengan gaya yang sama, maka kecepatannya 0 atau tidak bergerak. Pada gambar ketiga, sebuah bola yang bergerak dibelokkan oleh pemain bola sehingga terjadi perubahan arah. Jenis-jenis gaya. Gaya ada dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Pada gaya gesek seperti gambar di bawah ini, bermanfaat bagi kendaraan seperti sepeda untuk bisa berjalan dengan baik. Jika tidak ada gaya gesek, maka kendaraan akan mudah terjatuh. Contoh dari gaya tersentuh adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Contoh di bawah ini, ada sebuah magnet dapat menarik logam seperti gunting. Hukum Newton adalah hukum tentang gerak. Ada 3 macam hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman, berbunyi bila jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda pasti dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Terlihat sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian direm. Ternyata benda yang berada di atas mobil yang sedang bergerak terjatuh ke depan. Hal ini menandakan bahwa benda yang sedang bergerak tetap ingin bergerak. Makanya ketika mobil berhenti, benda tersebut terjatuh ke arah depan sebagaimana arah pergerakan mobil semula. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, percepatan akan bertambah besar jika gaya atau resultan gaya bertambah besar. Tetapi sebaliknya, percepatan akan semakin kecil jika massa yang bertambah besar. Contoh gambar di bawah ini, ada sebuah gerobak didorong oleh 2 orang, masing-masing dengan gaya F1 dan F2. Tentunya ini akan bergerak dengan percepatan tertentu. Jika gayanya dikurangi, otomatis percepatannya juga akan berkurang. Tapi sebaliknya, jika gayanya ditambah, percepatan juga akan semakin besar. Sebaliknya dengan massa, jika massanya ditambah, maka percepatan semakin berkurang. Tetapi jika massanya dikurangi, maka percepatan akan semakin bertambah. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi reaksi. Berbunyi jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Contoh, pada gambar terlihat seorang anak menggunakan sepatu roda memberikan gaya aksi terhadap tembok, dan tembok pun akan memberikan gaya reaksi terhadap anak. Jika anak itu mendorong semakin kuat tembok, maka tembok akan bereaksi mendorong anak juga semakin kuat. Ini terlihat dari pergerakan roda yang digunakan oleh anak tersebut.
Demikian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.